Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Komunikita, di mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada episode sebelumnya, yaitu tentang filsafat dan etika komunikasi. Di sini saya masih bersama dengan Bu Eva dan juga Pak Zuhri yang akan membahas lebih jauh tentang filsafat dan etika komunikasi, khususnya melalui contoh-contoh yang mungkin sering dibicarakan pada beberapa waktu kebelakang seperti itu. Mungkin dari Bu Eva atau Pak Zuhri, adakah kasus yang cukup menarik nih untuk kita bahas dan kita bicarakan bersama teman-teman Komunikita di episode kali ini? Bu Eva? Ya, mungkin ini ya, teman-teman pembelajar semua sudah tidak asing lagi dengan pemberitaan Brigadir J begitu, atau kasus Sambo ya begitu ya. Mungkin sampai hari ini pun kita juga masih belum mendapatkan titik terang begitu. Nah, dalam hal ini kita akan melihat berdasarkan sudut pandang filsafat, etika dan komunikasi di dalam kasus ini itu ternyata banyak hal begitu ya, terkait mungkin kita akan banyak membahas terkait kebenaran-kebenaran fakta-fakta di dalam kasus ini yang ternyata banyak dihilangkan atau seolah-olah terjadi pemberian informasi yang hoax itu tadi, yang mungkin ini merupakan salah satu dampak juga terkait perkembangan teknologi digital, di mana kita ketahui bahwa filsafat itu adalah upaya pencarian kebenaran, dan ini sangat menarik begitu ya untuk dikulas lebih mendalam begitu terkait bagaimana sebenarnya upaya pencarian kebenaran, di mana kita ketahui bahwa ditemukan berbagai bukti-bukti yang sudah disampaikan ke publik tapi kebenarannya masih cukup diragukan begitu. Mungkin menurut Pak Saifuddin Zuhri terhadap kasus kebenaran? Iya, saya sepakat. Memang jagat media hari-hari ini kita dibombardir reputasi yang luar biasa, pengulangan-pengulangan berita itu yang tapi yang penting bukan kasusnya itu yang kita akan kupas ya, tapi dari perspektif filsafat dan etika seperti apa. Saya kira pertama alat analisis yang kita ajukan adalah logika. Salah satu jenis logika itu kan ada yang namanya koherensi dan kebenaran koherensi dan kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu adalah ketika pernyataan sesuai dengan kenyataan. Coba kita lihat pemberitaan kasus Sambo. Khalayak atau publik itu kan dibikin bingung karena antara pernyataan dengan kenyataan itu sangat sulit untuk dikonfirmasi. Nah, apalagi tadi dikatakan oleh Bu Eva bahwa ada penghilangan data, penghilangan fakta, ya mungkin CCTV dan rekayasa-rekayasa dan lain-lain ya. Itu sehingga publik itu faktanya apa sih? Itu pun menyimpulkan itu kita belum beres nih, kita kacau balau. Karena ada berbagai berserakan berbagai fakta yang saling bertabrakan. Nah, ini kan menjadikan sulit untuk menalar logik, itu menjadi tidak berhasil seperti itu. Kemudian juga dalam logika ada kebenaran koherensi, bahwa kebenaran koherensi itu kan kebenaran yang disusun secara runtut antara premis mayor minor, kemudian inferensi sampai kesimpulan, itu harus runtut. Nah, ini ketika menyangkut institusi Polri ya, kemudian sebagai penegak hukum yang ya tentu saja premis mayornya mestinya penegak hukum itu harus jangankan kepada masyarakat, mestinya terhadap dirinya sendiri harus adil dan sesuai hukum gitu. Tapi tiba-tiba ini kan tidak terjadi, ini menyebabkan kekacauan. Nah, ini saya kira dari perspektif logika seperti itu. Kemudian dari perspektif etis ya, kasus Sambo ini kan banyak ranah etik yang bisa diangkat ya, seperti bagaimana hak-hak privasi seseorang ketika dilanggar, tetapi ini bersentuhan dengan hukum. Ini bagaimana cara membongkarnya. Memang di dalam parameter etik ada ranah-ranah pribadi yang memang harus dilindungi. Seperti di situ ada perempuan, kemudian ada anak, tapi juga ada institusi dan lain sebagainya. Ini bercampur baur, tapi memang inilah realitas tentang media baru sekarang ini yang
kita ini dibanjiri secara luar biasa, cepat dan banyak gitu, sehingga melimpah sekali, sehingga kita susah sekali untuk mengurai secara tersusun rapi dan sistematis dalam perspektif logika. Itu dalam perspektif filsafat itu sangat sulit sekali. Tapi saya kira kembali ke apa yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya ya, bahwa filsafat diperlukan itu supaya pengkajinya atau semua orang itu bisa berpikir kritis, radikal ya, mendalam, kemudian menyeluruh, koheren, komprehensif, holistik begitu, sehingga dengan melihat sebuah persoalan secara menyeluruh ini kan diharapkan akan ada perspektif yang lebih utuh, sehingga konklusinya pun menjadi lebih tepat begitu. Nah, ini kan faktanya sendiri sudah berantakan, bercerai-berai karena ada kepentingan, ada rekayasa, ada data yang tidak utuh. Itunya sudah problematik. Kemudian cara bernalar kita juga, kematangan logikanya juga belum terjadi. Ini yang menjadikan kasus Sambo ini hiruk pikuk luar biasa, tetapi bukan kok mengarah pada solusi atau menemukan iya, poin-poin kebenaran. Iya, atau hikmah apa sih? Filsafat benar bicara soal hikmah ya. Kita menjadi tidak tahu ini yang benar itu siapa, itu menjadi confused kan, seperti ini. Nah, ini tentu kerja-kerja filsafat dibutuhkan sebetulnya, seperti itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zuhri dan juga Bu Eva. Terkait pembahasan yang sudah dijelaskan tadi bahwa banjirnya informasi melalui media-media yang ada saat ini itu sangat-sangat menjadi konflik ini tuh kompleks sekali gitu, nggak cuma dari satu sudut atau dua atau bahkan tiga, mungkin bisa lebih begitu. Tapi saya sebagai pembaca beritanya, terus juga melihat informasinya pada televisi, sosial media dan lain sebagainya, semakin kesini saya merasa bahwa hal ini tuh semakin menjenuhkan seperti itu. Tapi apakah kejenuhan seperti ini tuh biasa dalam mempelajari filsafat dan etika komunikasi, khususnya pada berita-berita yang disampaikan melalui media seperti itu? Iya, kejenuhan sebagai sebuah metode itu nggak masalah dalam filsafat ya. Bahkan kan filsafat harus meragukan, mengkritisi, itu hal yang lumrah sebagai metode. Tapi kalau kejenuhannya itu mengarah ke ignorant, kemudian acuh gitu, tidak peduli, yaitu pelanggaran etik, karena ada rasa keadilan publik yang dilanggar di situ sebetulnya ya. Jadi menurut saya memang kan begini, ada salah satu teori filsafat moral dari Immanuel Kant contohnya tentang deontologi, bahwa orang itu memang berbuat baik itu sebuah imperasi subjektif. Semua orang itu sebetulnya secara nurani tertuntut berbuat baiklah. Bahwa perbuatannya itu apakah dapat imbalan atau tidak, itu soal nanti. Apakah ketika kita berniat baik itu berhasil atau tidak, itu soal nanti. Tapi dalam teori etika Immanuel kan memang dasarnya manusia itu fitrahnya memang harus baik. Seperti itu. Nah, sehingga dalam kasus Sambo semacam ini walaupun ini individual mungkin atau kasuistik, tapi ini kan menyentuh rasa keadilan publik. Sehingga kalau kita dibombardir menjadi semakin bosan, jangan-jangan ini bagian dari desain biar masyarakat bosan, terus ignorant, terus acuh, terus nggak dipersoalkan. Nah, inilah sebetulnya kontrol publik itu tetap penting. Makanya ada cerita Sokrates suatu hari membawa obor di tengah pasar siang hari, kemudian diteriaki sebagai orang gila. Di situ Sokrates kan hanya ingin menyindir publik waktu itu yang tidak peduli dengan keadilan dan kebenaran. Nah, sehingga dia sebagai filosof mengkritik publik. Ya, kita nggak boleh diam, karena pembiaran terhadap ketidakadilan itu adalah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Saya kira di sini relevansi filsafat mengapa tetap relevan pada episode yang lalu kita diskusikan, ya supaya Mbak Iva kan mengatakan bahwa filsafat itu membingungkan, tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, justru dengan
filsafat membahas kasus-kasus semacam ini biar tetap urgensinya tetap ada menurut saya. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi kejenuhan itu sesuatu yang wajar. Wajar sebagai sebuah metode, ya. Mungkin dari Bu Eva ada tambahan terkait? Mungkin dari kasus ini juga ya, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan. Selain tadi melihat dari sudut pandang filsafat, kita akan lihat juga terkait etika dan komunikasi tentunya, di mana tadi kan disampaikan bahwa etika ini adalah langkah-langkah kita pada saat akan melakukan suatu kegiatan begitu. Nah, ini kan mungkin sudah merambah ke arah pelanggaran-pelanggaran etik juga begitu, di mana kasus ini juga melibatkan manusia sebagai subjeknya begitu. Dan pasti akan ada kegiatan komunikasi di dalamnya begitu. Tapi di sini terkait bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita tadi harus berperilaku baik, itu kan sudah tergeserkan begitu ya dengan adanya kasus-kasus ini begitu. Kita yang selama ini beranggapan bahwa institusi ataupun orang-orang lain begitu ya yang harus bersikap baik, ini pun ternyata banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam hal-hal tersebut begitu. Jadi dalam kita bertingkah laku, dalam kita berperilaku pun dalam kasus ini pun juga sudah ini menjadi topik pembahasan tersendiri begitu. Oke, baik. Pak Zuhri dan juga Bu Eva, seru sekali ya pembahasan kita tentang studi kasus di filsafat dan etika komunikasi di hari ini. Dan nanti teman-teman Ikonisia kita akan kembali di mungkin episode selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi menggunakan studi kasus yang masih sering dibicarakan oleh media dan juga kita selalu mengikutinya di beberapa waktu ke belakang. Sampai jumpa.